Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-8 tentang pembiayaan haji. Di sini ada daftar isinya, ada 3 poin, dan tiga-tiga ini ngambil dari Fatwa DSN MUI. Yang pertama akan membahas tentang pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah. Yang kedua, pengelolaan dana BPIH atau biaya pengurusan ibadah haji, dan BPIH khusus berdasarkan prinsip Islam. Dan poin ketiga, asuransi haji. Ini konten isi, ada 4 poin. Poin pertama yaitu pembiayaan pengurusan haji. Itu sumbernya dari Fatwa DSN juga, nanti membahas mengapa dibuat fatwa itu, menimbang karena apa, mengingat atas dasar hukum apa, dan juga poin kedua, pengelolaan dana biaya pengurus ibadah haji dan BPIH khusus berdasarkan prinsip syariah. Poin ketiga, bagaimana asuransi yang bekerja pada sektor haji. Yang terakhir, poin keempat, yaitu kesimpulan dari pembiayaan pengurusan haji tersebut. Pembiayaan pengurusan haji diatur oleh Fatwa DSN MUI nomor 29 Romawi 6 tahun 2002. Kenapa fatwa itu dibuat? Karena bahwa pengurusan haji itu merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan pengurusan haji serta talangan pelunasan biaya perjalanan haji itu. Dan itu menjadi kebutuhan masyarakat tersendiri. Maka darinya LKS dalam berbagai produknya perlu merespon hal itu. Dan juga pelaksanaan transaksi tersebut agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan syariah. Maka DSN MUI perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya pengurusan ibadah haji oleh lembaga keuangan syariah untuk dijadikan pedoman. Apakah dengan menggabungkan transaksi pengurusan haji dan talangan pelunasan BPIH itu dibolehkan jika menjadi satu transaksi? Apakah dibolehkan ataukah diharamkan? Nanti akan dikaji. Mengingat atas dasar hukum firman Allah surat Al-Qasas ayat 26, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dalam hal ini digarisbawahi, lembaga keuangan syariah harus bisa dipercaya, harus bisa optimal dalam pengelolaan dan pembiayaan pengurusan ibadah haji, serta firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, jika kamu bermuamalah tidak tunai sampai waktu tertulis, maka buatlah secara tertulis. Dalam hal nasabah berutang kepada lembaga keuangan syariah dalam hal untuk ibadah haji, maka diwajibkan adanya dokumentasi atau surat yang berisikan surat atas dana talangan atau berhutang oleh nasabah itu tersendiri, dan kapan harus segera dilunasi hutang itu tersendiri, harus ada surat atau dokumentasi. Terus hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, barang siapa melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah selalu menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Di sini ketentuan umumnya memutuskan DSN MUI ini, poin pertama, dalam pengurusan haji lembaga keuangan boleh dapat fee, dihalalkan. Atas dasar apa? Atas dasar fatwa DSN nomor 9 tahun 2000 Romawi 4 tentang ijarah. Terus yang kedua, apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qard. Jadi qard ini merupakan salah satu akad yang dipakai dalam pembiayaan pengurusan haji di Indonesia. Diatur dalam fatwa
tahun 2001 Romawi 4. Terus poin ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan lembaga keuangan syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Yang poin keempat, besaran imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qard yang diberikan ke LKS kepada nasabah. Maksud dari poin 4 ini adalah nggak peduli seberapa besar dana yang ditalangi oleh lembaga keuangan syariah terhadap nasabah terhadap dan berefek kepada fee yang didapatkan oleh lembaga keuangan syariah atas transaksi ijarah itu. Jadi kalau misalnya semakin besar atau semakin kecil dana talangan itu tidak membebankan juga kepada besaran imbalan yang akan didapat lembaga keuangan syariah itu. Nggak ada sangkut pautnya. Dalam praktiknya ini terkait yang poin nomor 3, kebanyakan dari bank syariah walaupun nggak semuanya menawarkan dana talangan haji kepada nasabah yang belum punya dana yang cukup untuk biaya haji dengan ketentuan. Jadi dia mempersyaratkan bahwa pihak bank yang akan menguruskan pendaftaran haji dan meminta upah kepada nasabah, ini artinya bahwa bank telah melanggar ketentuan nomor 3. Baik, bagian selanjutnya, poin kedua, pengelolaan dana BPIH dan BPIH khusus berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Fatwa nomor 122 tentang pengelolaan dana BPIH. Di sini timbul pertanyaan. Jadi Menteri Agama Republik Indonesia ini untuk pengelolaan dana biaya pengurusan ibadah haji, apakah selama ini Kementerian Agama sebagai penanggung jawab penyelenggara haji dan umrah selama ini sudah optimal dalam memanfaatkan potensi dana haji yang begitu besarnya mengalir? Terus setiap tahun di rekening Menteri Agama itu tadi sudah optimalkah? Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah pengelolaan investasi dana haji selama ini sesuai dengan hukum syariah yang diatur oleh DSN? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, sudahkah pengelolaan dana haji selama ini memberikan manfaat banyak dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan jamaah haji di Indonesia? Selanjutnya, serta apakah bisa jika dana haji dikelola dengan optimal melalui LKS yang khusus mengatur seluruh tata kelola keuangan haji, memberikan dampak dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga ada harapan besar melalui ekonomi haji dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah nasional, serta berkontribusi pula dalam pembangunan nasional. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama ini di bawah penanganan Menteri Agama dalam pengelolaan dana haji. Bagaimana keoptimalan investasinya, return atau loss atau merugi, apakah sudah memberikan kebermanfaatan bagi sosial dan lain-lain, apakah ada pertumbuhan ekonomi nasional terutama dalam perbankan syariah, sudah belum? Itu jadi pertanyaan. Ini ada sangkut pautnya. Di sini ada hukum undang-undang nomor 34 tahun 2014 yang pada intinya poinnya adalah di sini tentang mengamanatkan pengelolaan dana haji harus memenuhi prinsip syariah. Apa prinsip syariah yang harus dipenuhi? Kehati-hatian. Di sini Menteri Agama harus hati-hati. Manfaat, seberapa manfaat yang telah dibuat, nirlaba, transparan tidak, atau masih ada yang ditutup-tutupi kepada masyarakat, dan akuntabel. Ini harus dipenuhi poin-poin 4 ini. Jadi yang poin kedua adalah pengelolaan keuangan haji dapat dikategorikan terdapat 3 jenis kepemilikan dana haji. Yang pertama, jadi ada klasifikasi khusus. Yang pertama adalah dana haji merupakan milik peserta. Di sini jelas poinnya, bukan menjadi milik pemerintah atau Menteri Agama dalam hal ini. Yang telah mendaftar haji berstatus daftar tunggu, walaupun dia belum
masih dalam daftar tunggu list, on the list, tapi tetap dana haji itu tidak berpindah ke pemilikan. Poin kedua yaitu sisa penggunaan dana haji yang dialokasikan menjadi dana abadi umat adalah murni milik umat yang harus digunakan untuk kepentingan umat lagi. Terus yang poin ketiga, dana pengelola haji yang diinvestasikan adalah milik Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi ada catatan untuk pengelolaan BPIH ini, yaitu keputusan fatwa tersebut menegaskan bahwa dana tersebut adalah milik calon jamaah haji. Apa cirinya? Yaitu jika calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada pelanggan tersebut atau ke ahli warisnya jika misalnya meninggal dunia atau hal yang meng-cancel keberangkatan orang itu. Oke, yang kedua, jika pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji ada yang tidak sesuai dengan nilai Islam, tentu akan diluruskan dengan mengirimkan surat dari Dewan Syariah Nasional kepada Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi di sini DSN masih memonitor secara reguler tentang dana penyelenggaraan ibadah haji, tentang kesesuaiannya terhadap syariah. Maka Dewan Syariah Nasional akan mengingatkan dan menegur dari aspek syariahnya bila terjadi pelanggaran fatwa. Dan Dewan Syariah Nasional adalah otoritas fatwa, bukan otoritas pengawas dan bukan regulator, karenanya tidak memiliki wewenang mengawasi Badan Pengelola Keuangan Haji. Ketentuan terkait akad pada pengelolaan dana biaya penyelenggaraan ibadah haji adalah akad wakalah. Di sini akad wakalah yang dipakai, yang berlaku sampai dana biaya pengurusan ibadah haji dan BPIH khusus milik calon jamaah haji dibelanjakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Jadi akad yang berlaku pada pengelolaan ini adalah akad wakalah. Catatannya, dana tersebut sebelum dibelanjakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan ibadah haji, selama itu masih milik calon jamaah itu tersendiri. Ini tambahan lagi. Jadi pekerjaan yang dikuasakan kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh pengelola harus jelas dan tertentu, antara lain meliputi. Jadi yang poin pertama, pengembangan dana BPIH dan BPIH khusus melalui penempatan dan investasi yang dibatasi. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi dalam hal investasi dan penempatan biaya pengelolaan itu tuh ada syaratnya. Dengan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, ini syaratnya. Prinsip kehati-hatian dan keamanan. Jadi risknya tetap di consider. Terus yang poin kedua, pembagian hasil investasi kepada calon jamaah haji. In case kalau ada return yang didapat dari investasi, itu akan dibagikan kepada calon jamaah haji. Ini implementasinya sama kayak asuransi yang pakai akad mudharabah lah. Terus poin ketiga, pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Terus yang keempat, pengembalian selisih lebih dan pada rekening calon jamaah haji dalam hal saldo dana BPIH dan BPIH khusus tahun berjalan. Yang kelima, pengembalian seluruh dana BPIH dan BPIH khusus dalam hal calon jamaah haji meninggal dunia atau membatalkan keberangkatan. Ketentuan terkait hak pengelola. Calon jamaah haji sebagai muwakil menyatakan setuju dan sepakat bahwa sebagian hasil investasi atas dana BPIH dan BPIH khusus dijadikan sebagai hak pengelola dengan memperhatikan kepentingan utama calon jamaah haji.
Yang kedua, pengelola wajib membagikan dana hasil investasi kepada individu-individu calon jemaah haji secara proporsional. Semakin banyak diinvestasikan, semakin porsi return yang dibagikan kepada individu itu semakin besar jika naruh dananya lebih banyak. Jika naruh dananya lebih kecil, ya returnnya juga lebih kecil. Ini makanya yang dikatakan proporsional. Enggak bisa sama rata. Jadi dalam hal pengelola mengalokasikan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan dari biaya tersebut ada yang tersimpan di rekening serta menghasilkan keuntungan, pengelola boleh membagikan hasil tersebut kepada calon jemaah haji. Asuransi haji diatur oleh Fatwa nomor 22 tahun 2001 Romawi 2 tentang asuransi haji. Menimbang bahwa perjalanan haji mengandung risiko berupa kecelakaan atau kematian, maka perlu adanya asuransi haji. Dalam artian, di kata lain, asuransi haji ini untuk kehati-hatian atau sebagai cover dana dalam kasus calon jamaah haji mengalami kecelakaan atau kematian, maka dana itu bisa digantikan. Yang kedua, bahwa asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar calon jemaah haji melalui agama RI. Dalam hal ini berarti udah all in one. Yang ketiga, bahwa calon jemaah haji mengharapkan semua proses pelaksanaan ibadah haji termasuk asuransinya sesuai dengan syariah agar mendapatkan haji mabrur. Jadi yang poin keempat, bahwa penyelenggara asuransi konvensional dinilai bertentangan dengan prinsip syariah, maka asuransi yang digunakan harus syariah. Oleh karenanya, DSN MUI perlu menetapkan fatwa tentang asuransi haji tersebut. Ini atas dasar hukumnya hadis Nabi. Ini sama seperti asuransi pada umumnya lah. Dasar hukumnya kaidah fikih, segala mudarat bahaya harus dihilangkan, segala mudarat harus dihindarkan sedapat mungkin. Hadis Nabi, seorang mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi SAW, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Memutuskan dalam ketentuan umum asuransi haji ini, yang poin pertama tidak dibenarkan menurut syariah adalah asuransi yang menggabungkan sistem konvensional. Ini digaris bawahi dulu, menggabungkan sistem konvensional itu dilarang. Kalau ada jasa travel haji, terus Bapak Ibu ngelihat detail-detailnya ketentuan di dalam agreement atau persetujuan yang ditawarkan, atau jasa atau asuransi yang ditawarkan itu asuransinya bukan syariah, nah itu harus dihindari. Sebaliknya, asuransi haji yang dibenarkan menurut syariah ialah asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, asuransi haji yang berdasarkan prinsip syariah bersifat tolong-menolong. Jadi bukan yang konvensional yang dimana kalau kita ngasih premi dana, secara otomatis dana itu sudah sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi konvensional itu. Tapi di dalam sistem syariah ini saling tolong-menolong satu sama lain antar pelanggan. Jadi akad yang dipakai itu tabaru atau hibah yang bertujuan untuk tolong-menolong sama jemaah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antara jemaah haji sebagai pemberi tabaru dengan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah. Di sini ketentuan khususnya, Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana tabaruk yang merupakan bagian dari komponen biaya perjalanan ibadah haji. Selanjutnya, premi asuransi haji yang diterima oleh asuransi syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya. Poin selanjutnya, asuransi syariah dapat menginvestasikan dana tabaruk sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 21 Romawi 10 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana tabaruk. Asuransi syariah berhak memperoleh ujroh atau fee atas pengelolaan dana tabaruk yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip yang adil dan wajar. Yang selanjutnya, asuransi syariah berkewajiban membayar klaim kepada jemaah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Terus, yang terakhir, surplus operasional adalah hak jemaah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat. Ini perbedaan asuransi konvensional dan syariah. Jadi dalam hal pengelolaan risiko, asuransi syariah ini berbasis dengan tolong-menolong atau sharing risk. Kalau yang konvensional dia transfer risk, dibebankan kepada perusahaan asuransi atau nasabah. Dalam hal pengelolaan dana, asuransi syariah itu transparan. Kalau yang konven itu tertutup. Sistem perjanjiannya kalau di syariah itu tabaruk, kalau di konven jual beli. Dalam hal kepemilikan dana, dananya itu milik peserta kalau yang syariah. Kalau yang konvensional merupakan milik perusahaan asuransi itu. Terus pembagian keuntungan dibagikan ke peserta asuransi. Kalau yang konvensional milik perusahaan asuransi. Dalam hal pengawasan diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah, itu yang syariah. Kalau yang konvensional diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dalam hal dana hangus tidak berlaku bagi yang syariah. Kalau yang konvensional dana hangus berlaku. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu, dana talangan haji ini yang diatur oleh fatwa itu merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan fatwa DSN MUI yang diperkuat oleh Ijma Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasinya sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi udah mempertimbangkan bahwa nasabah itu sebelum berangkat haji itu sudah bisa melunasinya, dan itu juga sudah ditetapkan melalui peraturan BI Bank Indonesia. Jadi yang poin kedua, akad yang digunakan dalam talangan haji ini berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad ijarah, qard, atau gabungan keduanya. Yang terakhir, dana talangan haji memberikan dampak positif atau maslahat berupa adanya kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Tapi ada hal negatifnya, dana talangan haji adalah semakin mengaburkan kriteria mampu dalam haji dan memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji. Jadi ada pro kontra di dalam hal ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.